Reporter Suara Sidoarjo. Sahabat, Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan, Menaker, mengajak pada pengusaha dan buruh untuk gotong royong memenangkan Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ajakan itu dilakukan melalui penandatanganan komitmen gotong royong bersama pemangku kepentingan ketenagakerjaan dalam acara Komitmen Gotong Royong bersama Serikat Pekerja, Serikat Buruh, dan Pengusaha se-Jawa Timur di Museum Empu Tantular Sidoarjo, Kamis pagi 5 Agustus 2021. Ida Fauzia bilang, selain usaha-usaha yang terus dilakukan, optimisme dan komitmen perlu dimiliki satu sama lain dalam menghadapi pandemi COVID-19. Masyarakat secara umum tidak mau kondisi seperti ini. Tidak ada yang mau. COVID ini tamu yang tidak diundang. Nggak ada yang mau kondisi yang berat ini. Ini tidak hanya dialami oleh kita bangsa Indonesia, tapi juga dialami oleh hampir semua bangsa-bangsa lain di dunia ini. Kita sudah berusaha sangat keras bisa mengatasi pandemi COVID-19. Salah satu usaha yang saya sebut keras itu, kita bisa lihat Bapak Ibu, kalau menurut data Agustus 2020, kondisi ketenagakerjaan kita akibat COVID lumayan terpuruk. Pengangguran terbuka kita menjadi 9,7 juta. Secara umum yang terdampak kondisi ketenagakerjaan itu 29 juta. Itu Agustus 2020. Atas kerja keras, bukan saja kerja keras pemerintah, tapi kerja keras semua stakeholder bangsa, alhamdulillah Februari 2021 pengangguran kita turun Pak, menjadi 8,7 juta. Secara umum yang terdampak pandemi COVID-19 turun 10 juta menjadi 19 juta. Apakah masih banyak yang terdampak, masih banyak teman-teman yang harus menganggur? Iya, masih sangat tinggi. Saya ingin mengatakan kalau kita bekerja keras, meskipun berat, kita bisa mengatasinya. Pekerjaan berat ini akan berat kalau kita tidak menyadari bahwa ini pekerjaan berat yang harus dipikul oleh semua pihak. Pemerintah Pak, yakin Pak, digelontor triliunan kalau pemerintah sendiri yang mengerjakan, pasti akan sangat lambat upaya penyelesaiannya. Ataupun pemerintah lepas tangan menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat, pasti lebih kacau kondisinya. Jadi kondisi berat itu akan terasa. Apakah beratnya masih ada? Masih. Akan terasa ringan kalau sama-sama kita jinjing. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang dibutuhkan oleh bangsa kita saat ini di samping seluruh ikhtiar-ikhtiar yang lainnya adalah tetap membangun semangat optimisme bahwa kita masih mampu meneruskan perjuangan ini. Itu yang paling penting. Jadi deklarasi pada pagi hari ini itu bukan sekedar seremonial belaka. Kita tidak butuh Pak, seremonial itu udah nggak butuh. Sudah bukan zamannya lagi kita berbahasa basi, udah nggak zamannya lagi kita seremonial. Yang dibutuhkan adalah komitmen yang tulus dari kita semua. Hal senada juga disampaikan Subandi, Wakil Bupati Sidoarjo. Kebersamaan dari semua pihak dalam komitmen gotong royong sebagai satu di antara hal penting untuk menghadapi COVID-19. Dengan tanda tangan gotong royong bersama, bahwa kita saat ini lagi pemulihan pandemi COVID-19. Bahwa ini bisa diselesaikan, tadi sudah disampaikan sama beliaunya Bu Menteri, bahwa kebersamaan gotong royong ini ada penting. Kita tidak bisa melakukan ini hanya cukup bupati, hanya cukup presiden, hanya cukup Bu Menteri. Jadi semuanya ikut peran serta di mana pemulihan pandemi COVID ini bisa diselesaikan bersama. Karena COVID ini adalah lawan kita bersama.
Nanti kita bersama-sama untuk menguatkan gotong royong kita bersama, biarkan nanti pemulihan ekonomi ini sudah segera berakhir dan bisa kembali lagi seperti semula. Sahabat, dalam misi penandatanganan komitmen gotong royong ada 6 poin, mulai dari penyelesaian masalah tenaga kerja, menangkal berita hoax, hingga penegakan protokol kesehatan. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Catatan reporter Suara Sidoarjo.